Hello, back with me, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Kali ini saya akan membawa mainan yang dirilis di tahun 2018, yaitu adalah Wonder Woman Beast Kingdom. Jadi ini pabrikan Beast Kingdom adalah pabrikan yang baru pertama saya unboxing dan review. Kita akan lihat apakah Beast Kingdom ini juga bagus sama seperti Bandai dan lain-lainnya. Kita akan lihat satu persatu ya. Oke, ini model boxnya Beast Kingdom, tapi banyak sekali ya model-model Beast Kingdom ya. Tapi yang saya bawa ini adalah DAH. DAH itu singkatannya Dynamic Action Heroes. Ya, Dynamic Action Heroes. Ini kayak Bandai juga punya ya yang kayak DAH itu ya. Dan ini juga ada DAH oleh Beast Kingdom. Ini BAH yang kedua 1/9, skalanya 1/9 ya. Oke, ini punyanya Batman and Superman Dawn of Justice. Ya, itu movie-nya Dawn of Justice. Oke, kita lihat nanti apakah modelnya ini sudah sama seperti Gal Gadot gitu ya. Kita akan lihat. Kalau kita nggak bisa nyamakan dengan punyanya Hot Toys gitu. Kalau Hot Toys itu miripnya banget, ya, sangat mirip sekali. Kalau yang ini kita lihat nanti. Oke. Ini depan, samping, belakangnya, lalu bawahnya seperti ini, ada hologramnya, lalu ada SNI-nya, lalu depannya ya samalah. Oke, kita akan langsung saja buka unboxing. Ya, seperti yang saya katakan, ini rilisnya di tahun 2018 bulan September. Oke, kita buka. Sudah saya buka. Kita buka boxnya. Ya, ini juga saya baru pertama kali membuka. Padahal sudah punya beberapa tahun ya, sejak tahun 2018. Dan saya terimanya sekitar Desember 2018. Sorry ya. Sejak 2018, saya terimanya di Desember 2018. Itu juga saya belum pernah buka. Oke, ini kotaknya sudah kosong. Harganya ini 920.000 ya. Harganya. Kita lihat di bawahnya sini ada stand-nya ya, stand dan perlengkapan stand-nya. Lalu kemudian di bagian depannya ada action figurnya dan tidak tersegel ininya ya. Kita ambil, ini ada aksesoris yang nggak bisa diapa-apakan ya, cuman bundar gitu aja, dan ini nggak bisa dibuka. Ini adalah rantai apa nih, rantai kesungguhan, rantai yang untuk kalau pegang ini akan ngaku gitu ya, apa ya namanya, kejujuran gitu ya. Ya ini. Lalu kemudian ada pedangnya. Pedangnya ini semuanya plastik, nggak ada yang besi. Iya. Tapi ini modelnya kok kaku banget ya, kayak diecast gitu. Coba sih. Oh, ini kayaknya diecast ya. Saya nggak tahu antara diecast atau tidak, ya. Tapi ini kaku sekali. Saya nggak tahu ini apa bahannya, agak berat juga. Lalu ini perisainya, ini depannya, dan ini jelas plastik kalau yang ini. Cuman yang ini aja. Kalau saya buang di meja saya, ini seperti diecast ya. Ini seperti diecast. Lalu kita ada dua pasang tangan. Ada dua pasang tangan. Tangan yang begini dan satunya tangan yang menggenggam. Padahal yang satunya juga menggenggam loh ini. Ya. Oh, tangannya menggenggam tapi ada kayak pegangan pedangnya gitu ya. Terus satunya tidak menggenggam. Oke, ada dua pasang tangan, lalu ada satu figurnya. Oke, nanti kita akan review ini ya. Ini saya tata dulu. Saya kembalikan ke asalnya. Ya, saya cek dulu. Takutnya mikrofonnya tidak menyala. Oke, ini saya ginikan aja deh ya, biar keren.
Oke, kita lihat satu persatu. Kita lihat standnya dulu. Kita buka. Ya, plastiknya plastik biasa. Oke, ini saya buang. Ini ada standnya, glossy standnya. Ada logonya Batman vs Superman, Dawn of Justice. Ya, ini kan. Oke, glossy, semuanya glossy, kilap. Lalu kemudian ini juga ada tali apa namanya, pecutnya dia yang modelnya apa ini, modelnya yang terbuka. Lalu kemudian ini ada standnya. Nah, sudah langsung jadian. Mendingan gini ya, daripada yang kayak play art itu harus dibikin ulang jadiannya. Di sini ada logo Beast Kingdom-nya. Nah, ini ya kelihatan ya, Beast Kingdom. Mungkin kalau nggak kelihatan seperti ini ya. Oke. Lalu kemudian ini dipasang di bagian atasnya. Gini, nanti ini bisa nah ini bisa diputar-putar. Ini bisa diputar guys, ya, bisa diputar. Lalu ini bisa gini kan, kayak gitu kan. Oke, saya pasang langsung di depan sini. Oke. Seperti apa nih? Oke. Ini oke, jadi gini ya. Bisa digitukan, saya pasang gini aja. Gampang masangnya, nggak susah-susah amat. Ini nanti bisa diputar. Nah, seperti ini ya. Jadi gini. Oke. Ya. Ini standnya. Lalu kita lihat orangnya. Kadangkala orangnya ini yang apa namanya itu, kita lihat kualitasnya. Oke. Untuk cat, saya lihat catnya sih sebetulnya bagus, tidak ada yang blobor gitu ya, tidak ada yang blobor. Jadi untuk catnya tidak ada yang blobor, maksudnya blobor itu yang lewat dari garis, jadi catnya cukup bagus. Dan ini kayaknya catnya manusia gitu ya, bukan mesin ini. Lalu kualitas dari plastiknya atau vinilnya gitu ya. Kalau saya lihat kualitas dari vinilnya ini itu sebetulnya masih bagusan SHF kalau saya bilang. Ya, masih bagus SHF dan play art itu. Tapi ini juga nggak jelek-jelek amat sih. Gitu ya. Yang ini juga nggak jelek-jelek. Oke, lalu oke, ini bisa dilihat ya. Ini kalian juga lihat lah ya. Oke. Ini bagian rambutnya. Nah, terus ini bagian sampingnya, lalu ini bagian badannya, ini bagian kakinya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kita lihat mukanya. Mukanya mirip tidak ini dengan Gal Gadotnya. Kalau menurut saya mirip tapi tidak 100%, ya. Mirip tapi tidak 100%. Ya, karena ini bagian kepala ini apa? Bagian alisnya ini kelihatan gitu ya. Tapi nggak 100%. Saya bilang bisa katakan 80% lah ya, sama. Tapi ini worth it. Nah, di sini ada apa ini, sabuknya, ini tempat untuk ini nanti ya, tempat untuk cantolan ini. Nah, gini. Oke, tapi cuma dicantol gitu aja ya, nggak ada yang lain ya. Oke, karena di sini nggak ada ini ya, nggak ada petunjuknya. Jadi benar-benar kita sendiri. Oh, ada guys. Ini nggak tahu petunjuk atau bukan ini. Oh iya ya, ada petunjuknya. Nanti bisa dibaca. Ya, ini kelewatan karena ada di bawah ternyata. Oke, saya buka lagi, ternyata ada. Oke, kalau untuk tadi yang saya katakan bahan sih masih kalah sebetulnya, tapi ya bagus juga sih ya. Oke, sekarang kita lihat artikulasinya. Artikulasinya ini tentu saja bisa 360 karena tidak ada halangan apapun di sini, dan ini memang bentuknya seperti itu ya. Lalu ini bisa sampai sekian aja kayak manusia ya. Tapi manusia bisa begini ya. Ini cuma segini maksimum ya, nggak bisa lebih ya, nggak bisa.
Jadi sudah maksimum sekian. Jadi kalau misalkan kita mau model seperti ini ya seperti ini ya. Ini sudah maksimum, tidak bisa lebih. Lalu kemudian ini ada kayak patahan, ini bisa putar. Oh, putarnya di situ, di sini ya. Jadi putarnya di bagian sini bisa, di bagian ini juga bisa putar. Nah, nih bagian lengan ini juga bisa pakai putar. Jadi artikulasinya ya cukup banyak lah ya. Lalu ini bisa ditekuk dan dia tidak double ini ya, double joint dia tidak, dia hanya single joint, jadi cuma bisa sekian saja, jadi nggak bisa seperti ini. Lalu kemudian kita lihat apa lagi nih ya. Oke, untuk yang tangannya ini pasti bisa muter ya 360, dan dia tidak punya torso karena dia nyambung bajunya, nyambung semua bajunya, jadi dia nggak punya torso, torsonya benar-benar lurus, jadi nggak ada torso sama sekali, nggak bisa ditekuk-tekuk. Jadi badannya ini sampai ke bawah tidak ada tekuknya. Oke, langsung ke kaki berarti. Kaki dia bisa, bisa mengkangkang seperti ini ya, di 96 derajat. Oke. Lalu kemudian dia bisa tendang ke depan ya sekian. Oke, tendang ke depan. Lalu yang bagian kaki ini dia bisa tekuk. Nah, kalau yang ini double joint dan dengkul dan kaki, tapi dia tetap maksimumnya sekian. Ya, maksimumnya. Nggak bisa lebih. Oke. Lalu kemudian bagian kakinya ini ya dia kayak sepatunya cewek beneran ya. Ini kayak sepatu cewek beneran. Dia bisa ke samping, dia bisa putar gini, dia bisa putar begini, sampai nekuk gini, keselio kalau manusia ini. Dia bisa naik, dan dia depannya ini cuma naik sedikit ya, hanya untuk naik turun sedikit aja ini. Oke, dan ya ini bisa muter aja gitu aja. Oke, ya sebetulnya cuma itu saja. Terus pahanya ini bisa muter. Kelihatan enggak ya? Pahanya bisa muter. Nah, ini bisa muter. Ini jadi kayak keseliu banget ini ya. Oke. Pahanya bisa muter. Oke. Oke, jadi kita coba lihat. Ya, dan ini kakinya ternyata bisa ditarik, bisa dimasukkan ya. Sedikit tapi tidak banyak. Oke. Tidak banyak itu. Oke, yang bisa kita lihat lain lagi. Nah, mungkin, ini ya, kalau biasanya tidak ada torso kan, kalau torso kan untuk nunduk atau agak mendongak sedikit ininya ya. Kalau ini misalkan kita mau turun gitu ya, turun bisa sih, tapi torsonya tetap lurus ini, ya. Oke. Ya, kalau saya lihat sih, overall itu lumayan lah gitu ya, tidak terlalu kecil. Ininya juga tinggi, kita lihat tingginya berapa ya. Ini dia tidak bisa berdiri sendiri kah? Oh, bisa berdiri sendiri ternyata ya. Oke, kita lihat torsonya ini kira-kira 19 cm, 18,5 ya. 18,5. Jadi tingginya 18,5. Lumayan daripada Figma yang terlalu kecil, atau SHF itu mukanya yang nggak seberapa kelihatan. Kalau mukanya Gal Gadot gitu nggak kelihatan. Nggak kelihatan mukanya Wonder Woman-nya, tidak kelihatan. Ya, oke, sekarang kita lihat dari sini untuk, iya, oke, ini cuman begitu. Ditekuk ke atas. Oh, begitu. Jadi ini bukan diginikan ya. Ini bukan hanya dicantolkan begini, tetapi ini nanti diikat. Masukkan gini, lalu ini diputer, dimasukkan ke sini. Ya, jadi gitu. Nih. Coba dilakukan ya. Ini diputer, diikat ke sini. Oke, coba sih. Saya coba ya. Karena talinya yang cukup besar, jadi agak susah kalau cari yang mana ya.
Ini kalau misalkan kita simpan lebih lama lagi gitu mungkin bisa rusak sih. Gitu ya. Agak susah ini. Karena kurang panjang. Jadi itu harus masuk beneran. Nah. Agak susah sih ya. Jadi ini nanti pokoknya diikat gini. Nah, diikat segini ya. Jadi ini masuk diikat sini. Tek gitu. Cuma nanti akan saya coba pasang. Memang agak susah. Jadi kalau di video ini saya pasang terus gak selesai videonya nanti reviewnya. Oke. Langsung saja karena saya maunya tangan ini memegang pedang. Jadi saya akan pegang dia pedang dengan menggunakan ini ya, tangan kiri kita akan gunakan sepasang tangan yang tadi disediakan, tangan di kiri kita ganti tangannya. Oke, sudah selesai penggantian tangannya. Oke, pedangnya dimasukkan. Ini bisa, oh bisa. Jadi memang oke. Ini kalau barangnya terlalu lama simpan bisa rusak ya, karena plastiknya kalau kaku nanti nggak bisa pegang pedang lagi nanti. Ini coba ya. Ini simpan ya. Oke, ya. Nah, pegang pedang. Oke. Nanti tangan yang sini pegang ini aja. Oke, jadi pegang gini. Cuma dimasukkan begini saja. Oke, jadi ini tangan yang sebelah sini harus menggunakan ini kali ya. Menggunakan tangan ini. Ya, tangan yang lebar. Kelihatan enggak ya ini ya? Oke, kita coba. Wih, serat amat. Masih kecil. Masuk ya. Kita coba. Nah, seperti ini. Nanti ya, seperti ini tangannya, kondisinya. Jadi pakai tangan yang lurus. Oke. Oke. Seperti itu. Di sini nggak ada ininya sih. Betul. Cuman itu aja sih. Nggak ada yang lain. Oke. Ini satunya bahasa Inggris, satunya bahasa apa ini? Cina mungkin ya. Oke, sudah jadi seperti ini dan tinggal dipasang di sini. Oke. Tapi ini nggak bisa dipanjangkan ya. Jadi harus benar-benar tegak lurus gitu aja. Jadi ini nggak tahu bisa atau tidak masangnya. Oke, kita pasangnya nanti begini. Oke, selesai. Dan wow, ini nanti bisa dilangkurkan aja ya karena nggak ada fungsi ini. Ya, oke. Ini kalau mau action ya. Oke, jadilah Wonder Woman Beast Kingdom. Kalau saya bilang overall bagi yang koceknya pas-pasan, ini adalah solusinya. Karena kalau kita bicara tentang SHF itu kecil, dia terlalu kecil. Kalau kita bicara tentang Hot Toys, dia terlalu tinggi, besar, mahal. Harganya bisa lebih dari 3 juta, bahkan mencapai 5 juta. Jadi ini solusi murah, cuman 900.000. Dapat Beast Kingdom, mukanya juga sudah mirip. Nggak seperti yang lain, yang kadang nggak mirip. Nah, menurut saya, Beast Kingdom ini solusi yang cukup. Oke, saya menarik sih, suka juga sih dengan Beast Kingdom ini, gitu ya.
Nah, dan banyak yang suka juga ya dengan Beast Kingdom. Oke, selamat untuk mengkoleksi Beast Kingdom nantinya. See you on next video. Bye-bye.